Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Di kesempatan ini kami ingin mulai menyampaikan makalah yang berjudul Fungsi dan Peran Organisasi dalam Pencapaian Tujuan Bersama. Maka dari itu ini kita kerja kelompok. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu administrasi di bawah bimbingan Bapak Luki Natika, SAP dan MSI. Jadi saya coba akan memandu. Saya mulai dalam kehidupan organisasi memegang peranan sangat penting sebagai wadah bagi manusia untuk bekerja sama. Manusia sebagai makhluk sosial untuk membutuhkan interaksi dan koordinasi demi mencapai hasil yang optimal. Disinilah organisasi ini hadir sebagai sistem terstruktur yang mengatur hubungan antar individu dan kegiatan berjalan efektif dan efisien. Menurut ahli Sondang T. Siagian 2015, organisasi merupakan setiap bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang terikat secara formal dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ini menegaskan bahwa organisasi adalah sistem yang memiliki struktur, aturan, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas. Pembicara berikutnya akan menjelaskan lebih rinci mengenai definisi dan karakteristik. Organisasi dapat dipahami sebagai suatu kesatuan sosial yang dibentuk oleh sekelompok individu yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya terdapat pembagian kerja yang jelas, pola hubungan wewenang dan koordinasi antar anggota. Organisasi bukan hanya wadah, tetapi juga sistem di mana setiap komponen saling berinteraksi dan bergantung. Organisasi memiliki karakteristik penting yang dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan. Salah satu pakar, Henry Parol, merumuskan 14 organisasi yang mendasari beberapa contoh, diantaranya pembagian kerja, wewenang, dan kesatuan komando. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting agar kegiatan kerjasama dapat berjalan optimal dan tujuan yang ditetapkan mudah dicapai. Utama organisasi, agar tujuan dapat tercapai secara efektif, organisasi wajib menjalankan 4 fungsi manajerial utama. 1. Fungsi perencanaan (planning) adalah fondasi dari seluruh aktivitas. Perencanaan menentukan tujuan jangka pendek dan panjang. Strategi dari pembagian sumber daya. Tanpa perencanaan, organisasi akan berjalan tanpa arah. 2. Fungsi pengorganisasian (organizing) mencakup penyusun struktur kerja, pembagian tugas, dan pendelegasian wewenang. Fungsi ini memastikan setiap anggota mengetahui posisi, tanggung jawab, dan ruang lingkup kerjanya. 3. Fungsi penggerakan (attracting) proses memotivasi, mengarahkan, dan memimpin anggota agar bekerja optimal. Fungsi ini menekankan pada kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi kerja. 4. Fungsi pengawasan. Pengawasan mencakup penetapan standar. Fungsi pengawasan (controlling) ini memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan mencakup penetapan standar kerja, pengukuran pencapaian, dan tindakan koreksi jika ada penyimpangan. Keempat fungsi ini menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuan bersama. Mengelola dan mengkoordinasikan anggotanya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. 3 peran utama tersebut adalah: 1. Mengerahkan anggota, yang artinya organisasi memberikan arah yang jelas, termasuk visi, misi, dan pedoman kerja dengan arahan yang tepat. Anggota memiliki pemahaman yang sama dan termotivasi. Dan kedua, mengelola anggota, artinya pengelolaan meliputi perencanaan, pembagian tugas, penataan sumber daya, dan pengawasan. Manajemen yang baik memastikan setiap anggota memanfaatkan potensi mereka secara optimal, sehingga produktivitas meningkat dan kesalahan diminimalkan. Yang ketiga, mengkoordinasikan anggota, yang artinya koordinasi sangat penting agar semua anggota bekerja secara sinergis dan harmonis. Ini meliputi koordinasi akan terjadi dipublikasikan pekerja dan konflik. Jadi secara keseluruhan, peran mengarahkan, mengelola, dan mengkoordinasikan adalah kunci keberhasilan memastikan anggota bekerja terarah, produktif, dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi dan fungsi manajerial. Ketertarikan antara struktur, fungsi manajerial, dan pencapaian tujuan sangatlah erat. Struktur organisasi adalah sistem yang menggambarkan bentuk suatu organisasi berupa jaringan kerja mengenai tugas, komunikasi, dan pelaporan yang menghubungkan setiap pekerja antara anggota. Desain struktur berfungsi untuk memastikan organisasi dirancang dengan bentuk terbaik guna mencapai sasaran. Ada 3
Metode utama sasaran. Yang pertama, konvensional, sederhana. Tingkat formalitas rendah, cepat, luas, dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, birokrasi. Mencapai tugas rutin melalui spesialisasi, aturan formal, dan wewenang yang terpusat. Yang ketiga, metrik. Menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk atau rantai komando ganda. Memungkinkan penetapan spesialis secara bersama. Semua ini harus didukung oleh fungsi manajerial, pencapaian, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi manajerial adalah kerangka kerja yang membentuk manajer, menata sumber daya, motivasi karyawan, dan memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Pencapaian tujuan bersama adalah haluan atau keadaan yang diharapkan, yang mencerminkan suatu kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Untuk mencapai tujuan organisasi, memerlukan kinerja nyata yang baik dari seluruh anggotanya. Kinerja itu berfungsi sebagai pedoman nyata, memastikan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dijalankan. Jadi, kesimpulannya, organisasi adalah kerjasama yang terstruktur dan tidak hanya menjadi wadah, tetapi juga mekanisme yang mengatur semua tugas dan hubungan otoritas dan efektivitas. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada keterpaduan sinergis antara sumber daya manusia, struktur organisasi, dan fungsi manajer yang berjalan secara harmonis. Dan menyarankan organisasi satu, memperkuat manajerial, terutama perencanaan dan pengawasan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara dan koordinasi antar anggota untuk menghindari konflik dan duplikasi. Dan terakhir, pemimpin mengedepankan motivasi dan kepemimpinan yang partisipatif. Demikian tugas kelompok 2, makalah tentang fungsi dan peran organisasi dalam pencapaian tujuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.